monggo waktu tentang sarang apa tentang ka Bapak disanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bu? Berapa sekolah yang hari ini kumpul? 3. Sama guru-gurunya komplit. Alhamdulillah Bu ya. Puji salam syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi sampaikan sama Bu Dede ya. Berkat takdir dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul. Saya juga kesini dalam keadaan selamat, tidak ada apa-apapun. Google Maps syariatnya sangat membantu ya. Jadi langsung ke sasaran gitu ya, tanpa harus warawiri ke sana sini. Mudah-mudahan perkumpulan kita hari ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke baginda kita bersama, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat dan kita semua. Ibu-ibu, mari kita doa bersama-sama dalam hati. Semoga apa yang kita lakukan, saya minta doanya, apa yang disampaikan itu real, fakta, tidak hoak, dan tentunya ada dasarnya sehingga dapat mencerahkan ibu semuanya. Dan saya juga doakan ibu, semoga datangnya ke sini dengan berbagai bentuk pengorbanan ya. Saya nggak tahu lokasi 3 sekolah ini apakah berjauhan atau berdekatan, tapi yang jelas agar ibu bisa datang ke sini kan ada sesuatu yang dikorbankan. Mudah-mudahan ibu niat tolak ilmu, cari pengetahuan baru agar peserta didik kita mendapatkan suplemen materi yang sangat bagus dan berguna bisa tercapai. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu Sadayana pernah dengar IKM dari mana Bu? Di Google ada. Terus Pelatihan kemarin pelatihan ada. kemarin udah. Tapi ini apa? Ya, nggak detail, jadi intinya belum paham intinya. Apa materinya gitu tentang implementasi kurikulum mereka seperti ini. Tapi udah sempat dengar-dengar gitu ya. Iya. Ini teh TK mana saja Bu? Salsabila, Siti Rohmah. Iya. Yang PSB-nya semuanya? Ini aja pengimbasannya. Iya. Saya juga punya tanggung jawab moral punya untuk membagikan apa yang diberikan, hakikatnya sama Allah ya, syariatnya sama kementerian. Karena sekarang itu yang namanya materi nggak kayak dulu punya. Kalau dulu mah dari Jakarta ke provinsi, dari provinsi ke kabupaten, dari kabupaten ke kecamatan, baru ke sekolah. Nah sekarang itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan perguruan tinggi membuat semacam platform Merdeka Mengajar. Jadi dengan platform itu diharapkan semua guru tahu persis apa itu kurikulum Merdeka. Nah sekarang platform Merdeka Mengajar itu sudah di launching. Kalau ibu belum tahu, ibu masuk dulu ke data, nanti akan ada akun belajar. Terus aktifkan, setelah itu masuk ke Play Store, install yang namanya PPM. Nah nanti akan ada arahan-arahan, masukkan akun belajar ID yang sudah kita dapatkan dari data. Nanti insya Allah di sana kita banyak sekali manfaatnya Bu. Jadi seolah-olah ada kuliah gratis. Nah saya juga sebetulnya lebih dulu ya, bukan berarti lebih pintar daripada ibu. Kebetulan lebih dulu karena PSP angkatan pertama. Jadi saya juga datang ke sini niat untuk berbagi, mengimbaskan juga ya lintas kecamatan. Mudah-mudahan ya pendidikan PAUD di Kabupaten Garut kualitasnya makin bagus. Amin ya Allah. Alamin. Jadi seperti itunya kita mah independen ya. Jadi kita mah nggak ada yang namanya kedinasan. Saya juga terkadang diundang oleh PKB-nya. Diundang misalkan satu kecamatan berapa sekolah, alhamdulillah pernah juga.
AG-nya banyak materi yang disampaikan dari narasumber yang berkompeten, diantaranya pengawas, penilai, PKB. Ya terkadang kita ya istilahnya untuk menguatkan juga mereka. Kalau begini ya lebih bebasnya, jadi saya harap ibu nggak kaku, biar saya nggak kaku. Karena enakan kayak gini, kalau kayak gini bisa dipotong dulu. Interupsi Pak, maksudnya kumaha? Abdi cangatos, coba diperjelas, coba diulangi deh. Saya siap melayani. What can I do for you? Jadi seperti itu ya. Gimana ya? Bingung juga nih. Oke, di IKM saya mau tanya dulu nih. Ada cari nih? Ibu mohon maaf, ibu pernah ikut pelatihan? Sebagai sampel aja ya berdua. Ikut pelatihan atau baru sekarang? Baru sekarang. Oh baru sekarang. Baru sekarang. Oke. Yang kemarin ikutan pelatihan siapa? Saya sama Bu Yang apa? Bukan yang gugus, yang kecamatan. Belum juga. Ada. Oke. Ay kami nunggunya. Belum ya? Nanti kita sistemnya ada slide, ada manual ya. Kalau manual bebas, mungkin saya akan membuat semacam peta konsep dan sebagainya. Coba ibu jawab saja apa yang saya tanyain. Kayak postes. Tes ya. Ibu jangan tengok kanan, tengok kiri. Gunakan insting ibu. Kalau ibu tahu tulis, kalau nggak tahu pikirkan, kalau nggak tahu upayakan ada jawaban. Siap? Saya ulangi lagi ya. Jadi ibu kalau tahu jawab, kalau belum tahu pikirkan, nggak tahu juga harus ada. Siap? Kosong juga nggak apa-apa, kan merdeka. Siap? Siap ya. Jadi ibu jangan lihat apapun, termasuk Google, termasuk apapun. Terkadang kita mau buka buku kalau sudah ada ulangannya. Saya memicu ibu biar memikirkan, buka Google, buka buku. Tapi nanti kalau sudah beres ini. Sekarang mas saya ingin melakukan yang namanya asesmen diagnostik. Jadi seorang pengajar itu harus tahu kemampuan awal peserta didiknya sejauh mana. Kalau saya ibaratkan gurunya, ibu muridnya, saya mau ngajarin hitung 1 sampai 20. Saya itu harus tahu data dari ibu semuanya ini berapa orang yang sudah tahu angka 1 sampai 20. Oh, ada 2 orang nih. Berarti kedua orang itu jangan diulang dari awal, minimal jadi asistennya. Jadi kita bentuk itu ya. Yang nggak tahu berarti ya itu tugas saya gitu. Seperti itu ya. Ibu juga dalam ngajar harus kayak gitu. Kalau ibu mau ngajarin ABCD ke anak, tahu persis dulu berapa anak nih yang sudah tahu ABCD. Iya. Biar nanti kita tahu peta medan. Mana nih yang belum tahu sama sekali, berarti porsi bagi si itu diperbesar. Dengan ditanyanya mungkin 10 kali dalam kita mengajar, tapi nggak berturut-turut ya, strateginya terus serang seperti itu. Anak yang sudah tahu ya coba jawabannya seperti itu. Oke Bu, siap? Mau 10 atau mau 5? 1 Pak. Terima kasih atas jawabannya. Ada 10, ada 5. Cuma sayang 1 nggak ada dalam kamus saya. Nggak ada dalam pilihan Bu. Mau 10 mau 5? 5 aja. 5 aja Pak. Jadi merdeka itu artinya kita tetap punya koridor yang ditawarkan ke anak. Itu namanya merdekanya. Jangan sampai merdeka itu ya terserah anak, yang enggak juga. Siapa ya? Udah ada gambaran tuh kurikulum merdekanya. Tadi aja udah jelas. Mau 10, mau 5, mau 1. Hargai dulu keinginan ibu. Hargai dulu, tapi sampaikan bahwa itu tidak dalam pilihan. Jadi itu udah tanpa dibantah, tanpa dipaksa akan paham. Kamu udah fokus foto itunya. Ayo ngegambar, ayo ngitung. Abdi mah ayo berenang, nggak ada. Haram kan ya. Oke, pertanyaan pertama. Ingat rumusnya Bu ya, jangan panik, jangan ribut.
Mengikuti apa? Saling. Jadi gunakan insting. Gunakan insting itu terkadang ketika kita diuji harus ada jawaban kan menggunakan insting ya. Metodenya ada ngitung kancing kayak. Balik insting. Siap, itu ya. Yang pertama kita akan bahas IKM. Saya akan bantu ilustrasi IKM. Ada 2 kegiatan, Bu. 1 dan 2. Ya, ini pertanyaan ya, jangan ditulis pertanyaannya. Ini ilustrasinya ya. IKM itu kegiatannya ada 2. Udah disebutin ya. 1 dan 2. Itu ya. Siap, Bu. 1 dan 2. Pertanyaannya, ini ada 2 jawaban ya. Kira-kira yang satunya apa, yang 2-nya apa? 10 detik dari sekarang ya. 1. Tulis di buku. Nanti kita cek ya. Kurikulum Merdeka. Jadi yang diajarkan di kurikulum Merdeka ada 2, Bu. Ya, ada 2 kelompok besar. Kira-kira cek Ibu, iya naon. Kira-kira aja, kan kira-kira aja. Suka naon ya? Genap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beres Bu ya? Kosong kan? Kan kita belajar menikmati, berdamai dengan masa lalu. Lanjut ke masa depan, soal nomor 2. Soal nomor 1, kalau sudah ada jawabannya terima kasih, berarti Ibu sudah bisa menjawab ya. Nah, tapi abitnya juga delay, memberikan waktu yang masih kosong untuk dapat jawaban. Sudah siap Bu? Sudah. Soal nomor 2. Iya nunggu izinnya. Oke. Di IKM ada istilah profil pelajar Pancasila. Ada 6 Bu ya. Itu apa? Profil pelajar Pancasila ada 6. Saya minta 2 aja yang Ibu tahu. Dapat mirror depan udah Apa? dipasang. Dipasang. Oh, ada clue-nya. Oh, ada clue-nya. Baik. Tidak apa-apa. Minimal karet. Ada hasilnya. Bukan yang bikinnya, Pak. Ya, siap. 10 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Habis. Keren, untuk berbagi kan. Nomor 3. Tinggal. Nomor 3. Ibu apes. Udah. Tenang aja, berdamai aja. Ini proses ala kita aja, aplikasi ala kita, nggak ngaruh kepada saya. Ngaruhnya kepada pemahaman Ibu nantinya ya. Oke, nomor 3 dalam kurikulum 13 atau kurtilas ya. Udah, abaikan saja nomor 2. Dalam kurikulum 13 ada istilahnya KI dan KD. Itu ya. KI singkatan apa? KD kan gitu, jadi indikator gitu kan. Nah, ini di kurikulum Merdeka dilebur, Jadi di rendos, dielaborasi. Jadi apa kira-kira? iya. Tulis. 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ada lagunya ini. 7, 10. Oke. Yang nggak tahu pakai panik. Oh, guys apa ini? Oke. Nomor berapa? 4 ya. Nomor 4. Nomor 4. Nomor 4. Di kurikulum Merdeka tadi ya, KI KD dilebur menjadi sesuatu. Tadi kan udah ada ya. Sesuatunya itu adalah ya materi pelajaran. Nomor 4 itu adalah
ada 4 tema yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kan ada 2, masih ingat dengan ini? Itu ada. Ada. Oke. Tapi nggak kelihatan. Ya. Titik-titik gede. Si tema yang sudah ditentukan, aku sayang bumi, aku Iya. cinta Indonesia, kita semua bersaudara, dan kreativitas imajinasiku. Itu ada 4 tema. Kira-kira itu tema untuk kegiatan mana dari ini atau ini? Ini juga nggak tahu ya. Pokoknya mah eta opat kamu tema naon gitu ya. Tulis kira-kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, saya harus. Terakhir. Udah ya, terakhir ya. Siap Bu? Terakhir. Ini terjadi sesuatu, ya, sesuatu. Ada tilu, sesuatu YT. Salah satu di antara 3 ini adalah dasar literasi dan STEAM. Berapa huruf STEAM? 1, 2, 3, 4, 5 ya? 5. Jadi kain KDT direndos. Jadi tilu dinu tilu teh aya literasi dasar dan STEAM. Pertanyaannya, STEAM singkatan gimana? S-nya apa, T-nya apa, N-nya apa, A-nya apa, A-nya apa, N-nya apa? Silakan. 5 huruf itu apa? Kira-kira aja Bu. S-nya sikap 5 sirup. Silakan. Sirup, teh. Silakan. Sistem. Kayak di HP. Silakan. Ini catatan di rumah kita di kamar itu. Ya, silakan. Boleh tuh yang nama deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 5 detik lagi. 21, 22, 23, 24, 25. Terakhir namanya apa nya? Oh, Merdeka. 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 Dapat berapapun yang penting merdeka. Siap Bu, siap? Siap? Kita periksa ya. PD diperiksa sama teman sebangku. Kalau belum PD ya nggak apa-apa. Jangan dulu. Oke, periksa sama ibu ya. Masing-masing ya. Gini. Setiap jawaban yang sesuai dapat skor 20. Yang tidak sesuai tapi ada jawaban kasih nilai 5. Yang ada gambar dia kayak gambar dia kasih nilai 3. Yang kosong 0. Enggak ada Pak, tapi enggak tahu benar enggak tahu. Iya, siap. Yang tersebelah 5. Siap. Nomor 1 jawabannya di IKM, kegiatan pembelajarannya ada budaya. Ibu udah tahu kan, udah terframe nih dari saya. Bahwa IKM kegiatan pembelajarannya ada 2. Mudah-mudahan nyambung ya. Yang pertama intrakurikuler. Ekstra. Yang kedua Ekstra. Project ya, project. Orang si dalam ekstra jadi orang. Saya mah ekstra. Ekstra. Beda ya? Beda. Oh, berarti Intrakurikuler dan saya nilainya project. 10. Enggak. Yang nyambung project 10. Pokoknya mah ikan 2. Lamun aya intrakurikuler ieu salah 10. Lamun projectnya betul ininya salah 10. Kalau dua-duanya salah tapi ada jawaban 5. Kalau ada gambar Dua-duanya salah 5. 5 berarti ya, saya. 5 lumayan. Ya. Salah. Apa? Misalkan jawabnya kayak kieu. Yang mengekspresikan kebingungannya dia gambar. Penghargaan. Ya, jadi ada gambaran ya. Di KM ada berapa kegiatan?
kegiatan? 2 1, ekstrakurikuler 2 project. itu kunci biar kita paham itu ya. Nah ini yang kedua, profil pelajar Pancasila kan, ini masuknya ke project Bu ya. Jadi project itu adalah isinya profil pelajar Pancasila, ada 6. Saya minta 2, mudah-mudahan ada yang nyangkut ya, karena memang udah ada contekannya. Nggak kelihatan, Pak. Mudah-mudahan sekarang langsung dari saya. 1, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2, berkebinekaan global. 3, gotong royong. 4, mandiri. 5, kreatif. 6, bernalar. Kamu nih cepet-cepet Gotong royong. beriman bertakwa. Bisa yo, sepenting mah aya we 2. Aya 2 berarti 20. Badai gotong royong, badai kreatif, badai mandiri mah enggak? 20. Mun aya 2 nya? Aya 2. Ada 2 betul. Apa dan apa? Beriman dan bertakwa tapi enggak lengkap. Beriman dan bertakwa 2. Dan 1. alhamdulillah enggak. Siap? Udah ya? Jadi 1, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2, berkebinekaan global. 3, gotong royong. 4, mandiri. 5, kreatif. 6, nalar kritis. Itu yang diajarkan ya. Oke, Bu. Nomor 3, KI dan KD indikator dalam kurikulum 13 dilebur. Jadi jangan asumsinya diganti ya. Itu tetap dilebur ya. Menjadi sesuatu. Apa itu sesuatu? CP. Capaian Perkembangan. Pembelajaran. Harus capaian pembelajaran ya? 20. Kalau capaian perkembangan 10. Ditulisnya CP. CP wungkul 5. Karena CP bisa jadi singkatan saling ganteng, saling pendek. Ayo. Terus SD, capaian pembelajaran. Ya. Ada juga yang ngomong capaian pengembangan, capaian pembelajaran ya. Kita sepakat itu ketentuannya. Nomor 4 tadi ya. Sesuatu itu kira-kira ada berapa kan? CP itu Bu adanya di intra. Ada gambaran sekarang? Ada hubungannya ya? Ada hubungannya. Saya bantu Ibu biar bisa mencernanya. IKM ada 2 kegiatannya. Ya. 1 intrakurikuler, 2 project. Yang diajari di project adalah 6 profil pelajar Pancasila. Di intrakurikuler yang diajarkan adalah capaian pembelajaran. Itu ya. Kira-kira tadi ada berapa kan? Betul? Iya. Ada berapa CP? Saris ada saya. Tema. Oh, salah. Tema. Di antara intrakurikuler dan project, tema yang 4 itu kira-kira yang mana kan? Jawabannya adalah project. Nah, project. Emang itu. Jawabannya project. Matematika. Iya. Oke Bu, dia mah bukan 5 huruf. S, T, E, A, M. Hurufna nilai 4-nya. Nu paling gampang enak matematika. S-nya sains. T-nya teknologi. E-nya engineering. Art, seni. Art, seni, art. Engineering. Ada penghapus. Sains. Ya. Sapu jumlahkan. Alhamdulillah. 5 khusus untuk salaman 5. Bapak tadi yang disingkat CP teh.
5 ya. Aduh 5 ya mah. Stena. Oh. Tena teknologi. S-nya apa tadi? Saya. Tena. Nah kalau yang betulnya 3 berapa? 3 kali 4 12. 10 20 Jumlahkan Bu ya. 32. Alhamdulillah. Kan ieu 10 5 jeung 5 tambah ieu 5 tambah ieu 12. Tapi emang anu nomor 2 mah Pak aya iman. Jawabnya iman untuk mengingatkan sila-sila negara untuk seperti takwa. Terus kalau Lebet kaji masuk kan aya takwa sareng iman. Kata-katanya beda. Itu sudah jadi kena beriman gitu Pak kena atas eta we sesuai itu we Ada iman tapi aya hiji atuh Pak. iman tidak ada nilai 5 jawabannya. Lima bae lah. Ya. Siap. Udah ya. Sudah ada ya. Cung yang nilainya di atas 60. 1 2 3 4. Berarti sisanya di bawah ya? Iya. Ya udah kasih buat tadi 25. Keberapa ya, Bu? Berarti kita simpulkan ya. Tadi ada berapa orang yang di atas 60 tadi? Berapa orang? 3 orang ya? Dari berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 4 dari 11 sudah di atas 10. Sudah. Berarti udah di atas rata-rata. Nomor 60 sama masuk. Berarti berapa persen? Berarti sisanya adalah 20 di bawah. Oke. Jadi kerja dia aya Sudah deh, Pak. Sudah beres sepedanya. Oke, Bu, lihat Bu. 25 Ini data nih. Ini data hasil penilaian saat ini. Hasil penilaian saat ini. Berarti saya gunakan data ini sebagai asesmen saya buat memberikan treatment yang pas bagi Ibu. Makanya tadi dari awal kita harus tahu kekuatan murid kita agar kita menyesuaikan teknik apa yang pas. Oh berarti saya ini dari awal kalau gini ya seperti itu. Gitu ya. Siap Bu. Biar Ibu menulis file udah ada di Ibu Dede. Ketika saya sampaikan slide di sini Ibu jangan riuh dalam pikiran kita bakal diberekeun maunya file tipe materi KABI atau dipasikeun. Pos. Atos punya. Jadi Ibu jangan membuat pikiran Ibu kacau ya. Jadi file yang ditampilkan akan dibagikan. Kalaupun belum ya. Tapi udah kan dari dulu ya. Pos yang dulu. Iya. Siap Bu. Jadi filenya pos saya membade untuk dikirim. pokoknya tekeng nyerat Siap. Ayo Mas, pengen Ibu pulang ngemut file bakal diberekeun ke atos dipasangkan sebelum saya kesini gitu ya. Oke Bu, kita pelan-pelan saja. Jadi yang kita bicarakan hari ini apa Bu? Kurikulum merdeka si kurangnya Gemet. Kurikulum merdeka itu ada 4 Bu yang harus kita pahami. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang pertama yang harus kita pahami adalah garis besarnya. Yang kedua yang harus kita pahami adalah prinsip pembelajaran dan prinsip asesmen. Ketiga yang kita pahami adalah KOSP.
Proyek profil pelajar Pancasila. Silakan kalau Bu mau disalin dengan tulisan yang lebih rapi, tulisan sema gitu buktosna, membuat inspirasi mungkin bagi yang belum rapi. Tulisan tes pacarin mengisi kayak gitu deh. Kayak balan yang abdi gitu. Ya. Saya sarankan tulis Bu ya. Saya akan memandu Ibu biar punya catatan ya, garis besarnya saja. Iya. Kalau belum beres, Pak belum beres, jangan dulu lanjut. Yang kedua, Prinsip pembelajaran dan asesmen. Prinsip pembelajaran dan prinsip asesmen. asesmen. KOSP. Nah ini file udah ada Bu ya. Project Kalau buku file udah ada. pelajar Pancasila. Cuma percuma yang filenya ada Ibu nggak paham. Oke Bu, saya akan bantu Ibu. Jadi agar kita paham IKM ada berapa hal yang harus kita pahami? 4. Satu apa Bu? Dari besarnya prinsip pembelajaran asesmen, KOSP, project. Jadi itu kalau di sini buku panduan yang saya baca namanya peta konten. Jadi kalau diibaratkan Ibu akan pergi dari kota A ke kota B, ini jalannya, ini adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Ya. Bisa berurutan, bisa juga acak, nggak apa-apa menurut saya kalau memang Ibu nggak suka berurutan. Oke Bu, kira-kira di antara 4 ini mana yang Ibu ingin pertama kali dikupas? Dari awal. Semuanya. Nomor 1 saja. Nomor 1, oke. Dari garis besarnya. Yang itu project. Yang project langsung mah. Nomor 2. Oke, lihat. Kita akan bahas nomor 1 dulu ya. Garis besarnya anakan 2, 1 dan 2. Regulasinya dan kajian akademik. Regulasi ya. Regulasinya. Regulasinya dan kajian akademik. Oke, kita bahas dulu regulasinya. Regulasi apa sih artinya? Regulator. Pengatur. Regulasi apa artinya kira-kira? Regulasi. Pengaturan. Pengaturan atau aturannya ya? Iya. Jadi payung hukumnya dan sebagainya mungkin ya. Dulu Bu, ini awalnya paradigma baru. Paradigma baru. Kurikulumnya namanya paradigma baru. Diganti prototipe. Prototipe baru diganti menjadi IKM. Prototipe contoh ya. IKM. IKM. Implementasi. Jadi Bu, pilih Ibu nguping prototipe, kurikulum
paradigma baru eta kene ya. Dengan awal nama kurikulum paradigma baru diolah deui dikaji deui jadi kurikulum prototipe. Tak aya nama tos jadi kurikulum merdeka atau IKM yang kita bahas. Suratnya atau Kepmennya sudah ada nomor 56 tahun 2022. Handap kene tahun ini 2022. Ibu bisa cari di Google ya. Peraturan Menteri Pendidikan nomor 56 tahun 2022 tentang kurikulum merdeka. Cari yang bagian PAUD-nya. Segitu Bu regulasinya, paham Bu nya? Jadi pemimpinan naon cenah sama menjadi kurikulum merdeka teh ngaranna teh? Paradigma baru. Ganti lagi jadi Prototipe. sekarang udah resminya jadi kurikulum IKM. seperti itu. Sebutnya kurmer, kurikulum merdeka. Kajian akademik aya istilahna loss learning atau learning loss learning. Numerasi dan literasi tertinggal. Loss learning, numerasi dan literasi tertinggal. Literasi dan numerasi. Oh ini loss learning. Oh ini materi tidak mendalam. Materi tidak mendalam. Itu kajian. Jadi dulunya. Kaduana loss learning. Ini numerasi dan literasi tertinggal. Literasi tertinggal. Ya. Loss learning, Dan numerasi dan literasi ya, tertinggal. numerasi dan literasi tertinggal. Numerasi. Loss learning, Numerasi. bukan dua numerasi, bukan tiga literasi tertinggal. Saya bantu dulu. Kita untuk apal kurikulum merdeka, satu, pahami garis besarnya. Dua, prinsip pembelajarannya apa, prinsip asesmennya seperti apa. Ketiga, KWSP itu seperti apa. Keempat, profil pelajar-pelajar seperti apa. Sesuai dengan request ibu, kita awali dari yang paling pertama. Ada dua anaknya ya. Yang pertama regulasinya seperti apa dan kajian akademik seperti apa. Regulasinya dulunya paradigma baru digantikan jadi kurikulum prototipe dan resmi bulan Februari tahun 2022 menjadi kurikulum merdeka nomor 56 tahun 2022. Ini kata kunci ya, biar ibu paham. Jadi ketika kita mencari di Google kan banyak, makanya ketika kita masuk ke mesin pencarinya ketik aja Permen nomor 56 tentang IKM akan muncul. Itu ibu pelajari. Walaupun ibu nggak punya buku panduan, itu ada banyak. Terus kajian akademiknya ada 3 alasan sebenarnya yang saya coba pahami di buku T. Yang pertama adanya loss learning. COVID udah jelas ya. Jadi kita 2 tahun ke belakang pendidikan kita hampir acak-acakan ya dengan si COVID. Luring nggak boleh gitu kan, terus harus dengan daring, sehingga ada apa ya? Ada pikiran bahwa kehadiran guru bisa digantikan dengan teknologi. Padahal kita lupa teknologi hanya bisa memberikan kecerdasan, tidak bisa memberikan keteladanan. Google canggih, tapi untuk memberikan kesabaran, keteladanan tidak bisa lewat dengan teknologi. Jadi peran kita sampai kapanpun tidak bisa digantikan, karena kita bukan sebagai pengajar, tapi pendidik. Makanya berbanggalah kita menjadi guru PAUD, walaupun gajinya salib, walaupun gajiannya pas BOP cair. Itu Pak, alhamdulillah tidak. Alhamdulillah. Apa? Saya juga masih kepala sekolah ya. Punya guru 5. Kuliah juga terpaksa dulu saya. Ibu
dibully sama orang tua, bukan orang tua, saudara, karena pemilih ini juga udah pengalaman. Tapi apapun indah pada waktunya, Bu. Jadi mulai kan pahami lamun cau punya apa cau? Pisang. Asap dikarbit jeung asap ditangkal beda. Iya. Raos nu mana? Nun ditangkal. Anu ditangkal. Amis. Amin. Alami. Lamina lami nu mana? Lami. Tapi amisna nu ditangkal. Iya. Jadi Bu, urang teh lamun teh macan sukses wae eta teh keur ngasakeun urang. Karbit. Bisa merasa. Yakin Bu, yakin. So, pasti bakal ada. Ada momen di mana kita akan menikmati hasil jerih payah kita dulu. Iya betul. Ada ceria, curhat sebentar Bu. Jadi seperti itu Bu ya. Anu kaduana materi tidak mendalam. Dulu dari KAI dan KADI diturunkan menjadi 6 aspek pengembangan ya. Iya. Nilai agama dan budi pekerti ya, moral, fisik motorik, bahasa kognitif, sosial emosional, bahasa sosial seni. Nusian rapotnya genep kolom ngobudrut gitu. Ini cangkel. Terus kieu. Olahraganya. Guru ditaros tos beres rapotnya ibu ke kepala sekolah teh. Acan. Saling model dibagi rapot. Oh, itu beban ya. Beban dalam tanda kutip bagi yang tidak menjiwai profesi. Nah Bu, ternyata itu mungkin kedeteknya. Jadi kita itu lebih banyak si cangkang tapi isinya kosong. Nah ayo nama Bu, KAI dan KDT dilebur tadi menjadi CPTA. CP-na tilu ayo nama. Punya KAI dan OSP. Jadi ngesian rapotnya tilu genep. Jadi ayo nama diperdalam materi. Anu satrasna ada juga hasil kajian negara kita tertinggal dari segi numerasi dan literasi. Bu ayo nama murang kali teh teu kudu papatahan lamun geus apal YouTube bakal apa segala hal. Nah hal moge aya dina YouTube ya. Jadi tadi tugas urang mah ayo nama sebagai apanya? Pengawas, fasilitator dari apa yang dilakukan oleh anak kita. Jadi terkadang kalau dari segi kecerdasan anak saat ini lebih pintar dari kita. Ya. Cuma ada yang mereka butuhkan dari kita, yaitu keteladanan kita. Ya. Perkalian hiji kali hiji baheula mah raraban kelas 3 teh mulai diajarkan ya. Coba ayeuna kelas SD kelas 4 can apal raraban. Itu udah jelas. Iya. Seperti itu, makanya ayeuna kurikulumna cenah. Lain berarti kurikulum kemarin jelek ya, tapi ya yang namanya kurikulum kan prinsipnya harus relevan dengan perkembangan zaman, kondisinya seperti itu. Nah seperti itu Bu, alhamdulillah nomor 1 sudah beres. Sampai itu bingung kalau dihapus ya. Oke, nomor 1 sudah ya. Nomor 1 sudah, alhamdulillah. Ya Robin, abdi istirahat. Ibu nonton, silakan. Nih, pilih can apa sekolah ya. Kita nonton. Can. Ketinggalan. Palsu. Pakai kopiah disebut laure sih. Pak Ustad. Pak Ustad. Seperti yang telah kita pahami bersama dari para ahli bahwa pendidikan anak usia ini adalah pendidikan yang paling menentukan untuk tahapan pendidikan.